Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya akan membahas mengenai komponen kimia penyusun sel. Materi ini untuk kelas 11 IPA ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita lihat dulu yang namanya komponen kimia itu apa sih? Nah, yuk kita lihat struktur kimia pada membran sel berikut ini. Kalau kalian lihat yang namanya struktur kimia, berarti kan, nah, kalau kita lihat yang namanya struktur kimia, nih, berarti kan kita ingatnya pasti ada yang namanya karbohidrat, ya, ada yang namanya protein, ada juga yang namanya lemak, serta zat-zat yang lainnya. Nah, oleh karena itu, yuk kita lihat struktur kimia antara karbohidrat, protein, lemak pada membran plasma. Membran plasma sendiri merupakan salah satu komponen dari sel. Nah, kita lihat sendiri di sini ya. Di sini ada fosfolipid. Dari kata-kata dasar saja di sini ya ada lipid. Lipid itu berarti juga lemak. Oh, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa salah satu komponen lemak, nah di sini ya, salah satu komponen pertama yang kita temukan adalah lemak. Lemak di sini berbentuk fosfolipid. Nah, selanjutnya yuk kita lihat lagi. Di sini ada yang berwarna merah ini ya, ini namanya kolesterol. Nah, kolesterol merupakan salah satu jenis lemak juga. Selanjutnya, di sini ada yang namanya glikolipid, ada yang namanya glikoprotein. Nah, glikolipid dan glikoprotein merupakan salah satu komponen penyusun membran plasma yang diawali dengan gliko. Gliko atau glukosa. Nah, glukosa sendiri ini adalah gula. Oh, kita bisa menyimpulkan bahwa komponen yang pertama tadi lemak, yang kedua ada karbohidrat. Di sini pada membran sel, karbohidratnya ini kita bisa lihat yang pertama dalam bentuk glikolipid, yang kedua dia berbentuk glikoprotein. Glikoprotein. Berarti ini glikolipid. Nah, berarti dia ada dua nih. Yang pertama tadi ya. Kalau glikolipid, nah ini glikolipid. Nah, dia berarti gula yang berikatan dengan lemak. Nah, contohnya yang warna hijau ini dia nempelnya ini di bagian fosfolipidnya ini ya, yang bagian hidrofiliknya. Nah, selanjutnya ada yang namanya glikoprotein. Nah, bagian glikoprotein ini gula yang berikatan dengan protein. Coba kamu lihat di sini ya, yang berwarna biru ini namanya glikoprotein. Dia mengikatnya pada bagian yang biru ini. Lalu disebut juga protein. Nah, senyawa yang ketiga lagi, struktur kimia yang ketiga itu adalah protein. Kalau kamu lihat pada gambar, protein itu protein ini yang berwarna biru. Ada satu, ada dua, ini ya, ada juga tiga. Ada tiga bentuk protein. Di mana protein ini ada yang disebut protein integral. Nah, ada yang disebut juga protein yang letaknya perifer. Dan ada juga protein globular. Oke. Otomatis dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa komponen utama kimia pada sel adalah lemak, karbohidrat, dan protein. Di sini kita bisa mengelompokkan bahwa betul sekali
Yang namanya komponen kimia penyusun sel itu bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama ada komponen organik, yang tadi yang utama ya. Ada juga komponen anorganik. Komponen organik yang pertama tadi ya, sudah kita bisa lihat bahwa di situ ada karbohidrat. Ini ya. Di situ kita bisa lihat ada karbohidrat, protein, lemak, dan ada satu lagi asam nukleat. Nah, ini asam nukleat ini ada pada materi gen. Pada materi genetik, di mana materi genetik kita itu adalah DNA atau RNA. Nah, yang kedua itu adalah komponen anorganik, di mana komponen anorganik ini berupa air, gas, dan CO2, di mana komponen organik ini berisi dengan unsur makro dan unsur mikro. Ini ya, berarti ada 4 bagian dari komponen kimia sel. Yuk kita bahas satu persatu. Pada karbohidrat. Karbohidrat itu apa sih? Karbohidrat merupakan salah satu penyusun sel ya, terutama tadi dia itu ada di membran sel. Kita bisa lihat dia ada di membran sel tubuh kita. Dia ada di membran sel yang jelas sekali bahwa di situ ada glikolipid dan juga ada glikoprotein. Nah, selain itu, selain ada di membran sel, dia juga menyusun bagian dari sel otot. Nah, sel otot kita ini berisi dengan glikogen. Nah, di sini ya. Nah, fungsinya sendiri si karbohidrat ini ternyata bukan hanya menyusun membran sel dan sel otot kita. Ternyata ada banyak sekali fungsi dari karbohidrat pertama tadi ya, yang menyusun membran sel. Ada glikolipid dan glikoprotein. Dia juga sebagai sumber energi untuk metabolisme sel. Contohnya adalah glukosa yang digunakan oleh si siapa? Yang digunakan oleh ini, yang digunakan oleh si mitokondria. Nah ini, ini mitokondria akan menggunakan si karbohidrat atau si gula diubah menjadi energi atau ATP. Nah, selanjutnya, selain ada di bagian sel, dia juga ada di bagian sel tumbuhan, yaitu dinding sel. Nah, di sini nih, dinding sel tumbuhan, di mana dia ada selulosa. Ini kalau yang di tumbuhan itu ada juga nih dinding selnya. Dia tersusun oleh karbohidrat. Jenisnya adalah selulosa. Sedangkan untuk yang di arthropoda atau hewan yang tanpa tulang belakang ini, ada di bagian kulitnya itu ada kitin seperti pada udang, pada apalagi ya misalnya kelabang, gitu. Semuanya ini ada kitinnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas macam-macam karbohidrat nih. Macam-macam karbohidrat itu bisa kita bedakan berdasarkan fungsinya. Kalau berdasar fungsinya itu ada karbohidrat sederhana, yang pertama. Yang kedua ada karbohidrat yang rantai pendek. Nah, rantai pendek ini yang biasa kita sebut juga dengan 3 sampai 5 atom C. 3 sampai 7 atom C nih. Oke. Nah, selanjutnya ada karbohidrat rantai panjang. Nah, ini biasanya dia yang menyusun bagian sel, komponen strukturalnya. Seperti tadi ada glikolipid, nah, ada glikoprotein. Nah, di sini ada juga selulosa, dan ada juga kitin. Nah, selanjutnya, macam-macam karbohidrat berdasarkan rantainya nih. Untuk bentuk karbohidrat paling sederhana, dia disebutnya dengan monosakarida.
Dia jumlahnya biasanya ada 3 sampai atom 5, 7 atom C. Yuk kita lihat dulu nih di sini ya. Misalnya pada glukosa. Glukosa dia memiliki berapa atom C nih? Glukosa merupakan salah satu jenis gula pentosa di mana dia memiliki gula heksosa. Di sini dia memiliki 6 atom C. Ini ya, contohnya 1. Ini contohnya dia memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sedangkan untuk gula yang galaktosa yang ada di susu, dia juga bentuknya ada 6 atom C. Nah, yang 5 atom C ini adalah gula ketosa atau gula yang ada pada buah-buahan itu ya, itu namanya fruktosa. Nah, di sini dia punya 5 atom C. Di sini ya. Nah, selanjutnya ada gula yang bentuk kedua, yaitu gabungan dari monosakarida. Gula yang gabungan dari monosakarida, dia disebutnya dengan gula disakarida. Ini ya. Nah, biasanya dia digabungkan dengan yang namanya ikatan glikosidik antara glukosa dengan glukosa tadi ya. Nah, contohnya ini ada 3 nih. Ada yang namanya maltosa, dia gabungan dari 2 glukosa. Yang kedua ada yang namanya laktosa, yaitu gabungan dari glukosa dan galaktosa. Yang ketiga ini contohnya ada sukrosa, ada glukosa dan gabungan dari fruktosa. Itu adalah bentuk karbohidrat yang kedua. Nah, selanjutnya bentuk karbohidrat yang ketiga nih. Bentuk karbohidrat yang ketiga adalah bentuk karbohidrat yang sangat kompleks. Biasanya dia ini berfungsi sebagai cadangan energi pada sel. Nah, ini biasanya ada yang ada di otot kita nih. Namanya glikogen. Nah, selanjutnya untuk pembangun sel. Contohnya ada kitin dan selulosa. Kalau kitin ini ada di artropoda. Nah, kalau selulosa ini dia ada di dinding selnya tumbuhan yang sudah tadi kita bahas ya. Nah, selanjutnya yuk kita bahas yang namanya lemak. Lemak juga ini sangat berfungsi sebagai komponen utama penyusun membran sel yang kita kenal dengan yang namanya fosfolipid. Ini adalah gambar dari struktur fosfolipid. Nah, sebelum kita bahas ini, yuk kita bahas fungsinya dulu. Yang kedua, dia berfungsi sebagai cadangan energi juga. Selanjutnya, karena dia ada di membran sel, berarti dia mempunyai fungsi utama nih. Dia sebagai komponen pelindung sel. Selain itu, lemak yang ada di dalam tubuh juga dia menjadi komponen pelarut vitamin, vitamin A, D, E, dan K. Selanjutnya, lemak juga merupakan salah satu komponen untuk membentuk hormon-hormon di dalam tubuh. Kita akan bahas dulu yang namanya struktur fosfolipid atau struktur salah satu contoh lemak yang menyusun membran sel tubuh kita. Nah, di sini untuk lemak atau fosfolipid dia memiliki 2 lapis atau disebutnya juga dengan dia ada 2 lapis ya ini ya. Ini namanya fosfolipid semuanya ya. Ini namanya fosfolipid. Nah, fosfolipid yang menyusun membran sel ini dia ada 2 lapisan. Makanya dia disebutnya dengan fosfolipid bilayar. Nah, di sini ya. Kenapa disebut fosfolipid bilayar? Karena bi itu kan 2, layar itu kan lapisan. Nah, si fosfolipid yang menyusun membran sel kita ini terdiri dari 2 lapis. Nah, kita lihat lagi nih, fosfolipidnya itu ada berapa bagian sih? Fosfolipid, kalau kamu lihat, dia kan bentuknya ada bundar, terus dia punya kaki 2 ya. Nah, yang kepala bundar ini, yang ini nih, yang kepalanya bundar, dia bagian yang ada di bagian luar. Bagian yang bundar ini yang warna merah, dia ada di bagian ekstrasel. Nah, ini ekstrasel. Nah, ini ya, bagian ekstra. Nah,
Bagian ekstrasel, dia ini dia sangat bersifat hidrofilik. Hidrofilik berarti dia sangat suka atau bisa berhubungan dengan air. Itu namanya sifat dari lemak atau fosfolipid yang hidrofilik. Sedangkan pada ekornya dia bersifat hidrofobik. Hidrofobik. Dari sini kita bisa membedakan mana yang hidrofilik, mana yang hidrofobik. Kalau fobik, it's mean dia berarti dengan, nah, kalau hidrofobik sendiri dia berarti adalah dia fobia atau dia tidak suka air sehingga dia ada di bagian dalamnya. Nah, ekor dengan ekor. Nah, yang ekornya ini dia bersifat tidak suka air. Nah, kalau hidrofilik ini dia suka sama air sehingga dia letaknya ada di luar. Sedangkan yang hidrofobik dia letaknya di bagian dalam. Sekarang kita bahas strukturnya ya. Struktur dari fosfolipid sendiri dia terdiri dari komponen polarnya. Nah, selanjutnya ada rantai fosfat dan ada gliseralnya. Nah, gliseralnya ini selanjutnya kakinya ini yang hidrofobik, dia terdiri dari yang hidrofobiknya ini dia terdiri dari asam lemak yang jenuh. Karena jenuh, makanya dia tidak suka sama air, dia tidak bisa larut dalam air, sehingga dia letaknya ada di dalam. Nah, karena dia letaknya di dalam, dia ini kan tidak suka air nih, makanya dia aman, tidak akan larut dalam airnya ya. Selanjutnya, yuk kita bahas tentang protein. Protein sendiri itu dibedakan menjadi 6 fungsi utama. Di mana tadi kalau kita lihat yang namanya membran sel, dengan adanya protein itu menjadi tempat pelekatan sitoskeleton atau ibaratnya tulangnya si sel nih. Nah, dia akan mengikat antara satu matriks. Nah, sel ini dengan matriks yang di luar, berarti bukan. Jadi sel itu tidak akan lari kemana-kemana, ke sana kemari tidak, tetapi dia akan selalu diikat dengan matriks ekstraseluler. Itu fungsi yang pertama. Nah, fungsi yang kedua, dia akan menghubungkan antar sel. Nih ya, fungsi yang sel. Nih, jadi antara dua membran, ketika bertemu, dia menjadi penghubung si proteinnya ini. Nah, selanjutnya pengenalan sel dengan sel. Contohnya apa? Glikoprotein nih. Misalnya glikoprotein. Berarti dia mengenalkan antara glukosa. Nah, glukosa dengan protein. Nah, si glukosanya ini dia bisa menempel di protein yang ada di membran sel atau protein integralnya. Nah, jadi dia ada pengenalan antar sel. Nah, transduksi sinyal dia ada hubungannya dengan yang namanya hormon. Aktivitas enzimatik ini dari produk, dari substrat menjadi produk. Ya, menjadi produk. Nah, selanjutnya transport nih. Transport berarti ada kaitannya dengan transport aktif yang menghasilkan energi atau ATP. Itu adalah fungsi utama dari protein. Nah, sekarang kita bahas yang namanya protein itu di dalam tubuh itu macamnya ada dua. Nah, ada yang namanya protein ini unsur paling sederhananya namanya asam amino. Nah, asam amino esensial itu diproduksi, itu langsung diproduksi oleh tubuh. Nah, tetapi kalau yang asam amino non-esensial ini didapat dari makanan. Jadi makanan yang kita makan itu akan mengandung yang namanya asam-asam amino ini nih, ada alanin, aspargin, aspartat.
itu didapat dari makanan kita. Tetapi kalau yang esensial, arginin, histidin, isoleusin, leusin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, dan valin itu dia sudah ada di dalam tubuh kita. Jadi tidak perlu didapatkan dari luar. Nah, sekarang kita bahas yang namanya strukturnya dulu ya. Nah, strukturnya yang namanya protein dia terdiri dari, nah ini yang namanya rantai karbon. Ini namanya rantai karbon. Ini ya, namanya rantai karbon. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya gugus amina. Nah, disinilah yang menjadi penentu gugus amina. Jadi, yang namanya struktur protein, dia terdiri dari yang namanya gugus amina. Nah, ini ada gugus karbon. Nah, barulah rantai proteinnya. Nah, di sinilah yang membedakan antara valin, leusin, ini leusin, ini isoleusin, ini fenilalanin, ini triptofan, ya. Yang membedakan adalah rantainya, rantai proteinnya. Tetapi kalau struktur protein pasti di situ ada yang namanya gugus amina atau gugus amino yang NH2 itu ya, dan ada yang namanya gugus karbon ya COOH. Nah, ini lisin nih, ini namanya rantai protein lisin. Ini histidin nih yang warnanya merah. Itu adalah rantainya yang membedakan antara protein yang satu dengan protein yang lainnya. Itu ya. Yuk kita lanjut ke asam nukleat. Nah, asam nukleat ini sangat penting sekali keberadaannya sama halnya dengan yang tadi, 3 zat yang tadi. Nah, fungsi asam nukleat sendiri dia adalah mengontrol seluruh aktivitas sel. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan yang namanya informasi genetik atau gen. Nah, dia berkaitan dengan DNA. Otomatis kalau udah ngomongin informasi genetik, pasti ada hubungannya antara DNA dan RNA. Kalau yang namanya DNA, dia ini double single strand. Lihat, rantainya kan double nih, pitanya ada 2. Sedangkan kalau RNA, ini retristik nukleot asid, atau dia single rantainya. Dia single strand. Ini ya, double strand. Nah, dia rantainya double. Rantainya 2. Sedangkan kalau yang ini rantainya 1. Itu ya, Nak ya. Nah, di mana asam nukleat ini dia memiliki polimer nukleotida. Ini loh yang namanya polimer nukleotida itu yang terdiri dari 1. Yang namanya nukleotida, dia terdiri dari basa nitrogen. Ini yang kedua terdiri dari fosfat, gugus fosfat. Nah, yang ketiga terdiri dari gula. Nah, yang membedakan ini nih nukleotida pada DNA dan RNA. Kalau pada DNA, gulanya ini adalah gula deoksiribosa. Ini ya. Kalau pada DNA perbedaan ini ya, ini DNA, ini adalah RNA. Saya akan buat perbedaannya, perbedaan DNA dan RNA. Yang pertama ini dari jenis gulanya. Gula yang menyusun pada DNA, it mean dia adalah gula deoksiribosa. Deoksiribosa jenisnya ya tadi. Sedangkan untuk yang RNA, dia jenisnya adalah ribosa. Sedangkan untuk pembeda yang paling jelas sendiri yang menyusun nukleotidanya itu adalah basa nitrogen ya. Pada basa nitrogen,
DNA itu ada sitosin, guanin, adenin, dan timin. Sedangkan pada RNA, timinnya itu berganti dengan urasil, yaitu masih tetap ada sitosin, ini sitosin, ada sitosin, ya kan? Ini guanin, ada guanin juga di DNA. Nah, di RNA ada adenin, betul. Di DNA juga ada adenin. Tetapi untuk RNA dia mempunyai bukan timin, tetapi dia adalah urasil atau U. Sedangkan untuk yang DNA dia adalah timin. Ini ya, jadi perbedaannya di situ. Nah, sampai sini bisa dipahamin ya untuk asam nukleatnya itu. Nah, selanjutnya komponen anorganik. Komponen anorganik ini kita bisa bedakan berdasarkan jenisnya aja nih ya. Yang sangat jelas sekali bahwa yang pertama itu ada air, yang kedua ada vitamin, yang ketiga ada mineral, di mana mineral bisa dibedakan makro dan mikronya. Kalian bisa baca sendiri nanti fungsi-fungsinya. Nah, saya akan bahas air dan mineral. Air dan mineral ini sangat penting sekali untuk menyusun sel, terutama air. Karena dia menyusun 50-65% berat dari sel tubuh kita. Yang dimana komponen-komponen air, komponen sel yang memiliki kandungan air itu ada satu di plasma darah. Yang kedua, sitoplasma kita itu semuanya air dan cairan ekstrasel itu juga air. Contohnya kita bisa berkeringat. Karena apa? Di bawah pori-pori tubuh itu ya ada kelenjar airnya. Kan ada kelenjar keringat yang berisi air. Nah, selanjutnya vitamin. Nah, di sini vitamin itu berfungsi sebagai pelancar metabolisme tubuh. Seperti untuk mempercepat reaksi enzimatik, semuanya itu butuh vitamin. Dan dia juga menghancurkan radikal bebas, contohnya seperti vitamin D. Nah, ini ketika pada masa COVID, vitamin D itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Dia akan mempercepat proses reaksi enzimatik tubuh untuk membentuk yang namanya antibodi. Sehingga tubuh kita ini menjadi lebih kebal, lebih siap kebal terhadap yang namanya serangan virus. Itulah fungsinya dari vitamin D. Selanjutnya, oke selesai. Saya rasa cukup untuk penjelasan struktur kimia penyusun sel. Selebihnya bisa nanti kalian komen apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.